satu tips atau satu trik yang saya bagikan ke teman-teman di sini bahwa proses penyinaran dari stempel karet ini saya tidak menggunakan mesin, tidak menggunakan lampu laser, tapi di sini saya akan menggunakan sinar matahari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Mardiwati di Komodo. Kali ini kita berada di dalam ruangan mesin atau di tempat produksi saya, dan di belakang saya ini adalah mesin cetak digital printing yang saya pergunakan untuk proses produksi spanduk, X-banner, roll banner, dan lain-lain yang berkaitan dengan digital printing. Namun di video kali ini saya tidak akan membahas soal digital printing, tapi saya ingin berbagi tutorial dengan teman-teman, dan tutorial kali ini adalah proses pembuatan stempel karet atau stempel runa flash, di mana stempel karet atau runa flash ini sebenarnya sudah jarang dijumpai di percetakan, berhubung karena sudah sedikit atau sudah jarang peminatnya. Namun saya ingin mencoba berbagi dengan teman-teman dimanapun berada proses pembuatan stempel karet atau runa flash ini. Bagaimana proses pembuatannya dan apa saja yang kita persiapkan. Tonton terus video saya ini, dan sebelumnya jangan lupa bantu saya subscribe channel saya Mardiwati di Komodo, dan boleh di share, dibagikan ke teman-teman dimanapun berada. Semoga video saya ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial cara membuat stempel karet atau runa flash. Oke, kembali ke video kita. Jadi proses pembuatan stempel karet atau runa flash ini yang kita butuhkan di sini ada beberapa alat. Yang pertama kita butuh cutter dan gunting. Kemudian di depan saya ini ada kaca. Saya minta potong di tukang kaca seukuran A4 sekitar 29 x 21. Kemudian saya lapisi dengan spons di tengahnya. Ini adalah spons sebanyak 2 lembar. Lalu kemudian saya taruh di tengah kaca ini, dan kemudian saya butuh jepitan. Ini adalah jepitan kertas yang bisa kita beli di toko buku atau di tempat fotokopi. Sebentar saya akan tunjukkan apa fungsi dari jepitan kertas ini dan kaca serta spons ini. Nah, sebelumnya saya akan tunjukkan dulu, pertama-tama kita juga butuh bahan karet atau bahan runa flash. Jadi ini adalah runa flash yang kita pakai untuk membuat stempel karet, dan ini adalah kalkir yang sudah kita print menggunakan printer laserjet. Pertama-tama langkah kerjanya adalah kita potong dulu karet runa flash ini seukuran kalkir yang kita punya. Pertama kita potong dulu kalkirnya, kita rapikan dulu ukurannya, lalu kemudian kita letakkan di atas karet runa flash ini, kemudian kita potong. Setelah kita potong karet runa flash ini sesuai ukuran stempel, langkah berikutnya kita membutuhkan isolasi bening. Manfaat dari isolasi bening ini adalah untuk mengangkat lapisan dari runa flash ini. Jadi di karet runa flash ini ada lapisan di sini yang harus kita hilangkan. Karena kalau lapisan itu tidak hilang, kemudian kita rekam dengan kalkir ini, maka nanti stempelnya tidak akan bisa muncul tulisannya. Jadi kita harus membukanya secara perlahan, seperti ini. Jika kita buka secara pelan-pelan, maka lapisannya itu biasanya langsung terbuka seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini adalah lapisannya, lapisan pelindung dari runa flash ini. Namun untuk meyakinkan bahwa tidak ada lapisan yang tersisa dari plastik
plastiknya itu, lebih baik, alangkah baiknya kita tempelkan lagi si benih ini di atas permukaan stempel karet ini, supaya meyakinkan bahwa sudah tidak ada lapisan Runa Flash yang tersisa. Kemudian kita buka perlahan seperti ini. Jika selesai di tahap ini, berikutnya kita akan melapisi kalkir ini dengan isolasi benih ini. Kenapa harus dilapisi dengan isolasi? Untuk mencegah supaya tinta dari kalkir ini tidak rontok ketika ditempel dengan karetnya. Jadi seperti ini caranya. Berikutnya tinggal kita menempel di atas permukaan kalkir ini. Jadi kita tempel dengan karetnya. Hati-hati ketika menempel. Jadi sistem kerja dari stempel Runa Flash ini sama halnya dengan proses kerja stempel kebanyakan. Jadi stempelnya karet Runa Flash ini berada di atas permukaan kalkir seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita tempel di atasnya. Jadi jika kita balik seperti ini, maka tulisannya terbalik. Jadi dia kebalik atau mirror. Kemudian kita rapikan, jangan sampai ada gelembung udara yang tersisa di dalam karet Runa Flash ini. Jadi kita urut cukup menggunakan kuku saja, maka gelembung-gelembung udara yang ada di dalam karet ini akan keluar dengan sendirinya. Proses kerja dari stempel karet ini sangat simple, sangat sederhana, dan masih sangat manual. Jika sudah seperti ini, sudah tidak ada gelembung udara yang tersisa, berikutnya kita akan memasang di kaca yang saya tunjukkan tadi. Jadi ini manfaat dari kaca yang saya persiapkan, jadi untuk merekam atau untuk pencahayaan dari stempel karet ini. Kemudian kita letakkan karetnya di tengah, lalu kemudian kita tindis lagi dengan kaca di atasnya. Kemudian jepitan ini fungsinya adalah untuk menjepit dari sisi-sisi kaca ini, supaya karet yang kita taruh di tengahnya bisa press, bisa tertekan dengan rata. Jadi seperti ini. Sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami proses kerjanya. Kemudian langkah berikutnya tinggal proses penyinaran, dan satu tips atau satu trik yang saya bagikan ke teman-teman di sini, bahwa proses penyinaran dari stempel karet ini saya tidak menggunakan mesin, tidak menggunakan lampu laser, tapi di sini saya akan menggunakan sinar matahari. Jadi proses penyinaran kali ini saya menggunakan sinar matahari. Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman. Jadi proses penyinaran di bawah sinar matahari ini sebenarnya menggunakan insting, atau dalam artian tidak ada hitungan pasti berapa menit yang kita gunakan. Jadi tergantung terik matahari. Jika terik matahari di sekitar jam 12 siang, jika mataharinya terik, maka kita boleh merekamnya sekitar 1 menit atau 60 detik. Namun jika mataharinya agak mendung atau sudah tidak terlalu terik, boleh kita rekam selama 5 menit. Oke, langsung kita lihat proses penyinarannya di bawah sinar matahari. Di sini saya akan merekam stempel karet ini selama 60 detik. Jadi ini adalah proses penyinaran di bawah sinar matahari. Saya akan menggunakan waktu sebanyak selama 60 detik di bawah sinar matahari langsung. Kita tunggu beberapa saat dulu. Oke, sudah cukup 60 detik. Sekarang waktunya proses untuk
menggosok. Berikutnya adalah proses menggosok. Jadi menggosok di sini kita menggunakan media atau menggunakan bahan bensin. Jadi pertama-tama kita tuang bensinnya, kita tuang secukupnya saja. Lalu kita mulai menggosok stempelnya. Kita rasa pas. Oke, jadi saya rasa sudah pas kedalamannya. Langkah berikutnya tinggal kita menjemur atau mengeringkan di bawah sinar matahari kurang lebih sekitar 5 menit atau tergantung cahaya matahari yang ada. Oke, jadi tadi kita sudah lihat langkah-langkah proses pembuatan stempel karet atau runa. Dan ini adalah hasil setelah dikeringkan seperti ini. Ini setelah dikeringkan sekian menit. Langkah terakhir sebelum kita lihat hasilnya, saya akan memotong dulu karetnya, kemudian kita tempelkan di gagang stempel ini. Bagaimana prosesnya? Kita langsung lihat lagi videonya ya. Oke, jadi setelah proses kering tadi, sekarang kita akan potong karet stempel ini. Jadi stempel ini menggunakan bantalan seperti ini. Jadi ini adalah bantalan stempel yang kita akan pergunakan nanti setelah kita tempel di gagang stempel ini. Jadi sekarang kita beri lem. Jadi kita menggunakan di sini lem Fox yang berwarna kuning. Jadi kita lem dulu di permukaan gagang stempelnya ini, kemudian karetnya juga kita lem di bagian belakang sini. Oke, kita diamkan dulu beberapa saat sampai lemnya agak kering sedikit, baru kita tempelkan. Kita diamkan dulu, tunggu beberapa saat. Jika sudah mulai kering, kita bisa menempelkan di atas permukaan stempel gagang stempelnya seperti ini. Ini sudah jadi. Tinggal kita berikan paku tekan. Ini hanya sebagai penunjuk atau penanda posisi bagian depan dari stempel supaya tidak bingung ketika dipakai. Oke. Yang terakhir, tahap terakhir yang paling ditunggu-tunggu, kita akan lihat bagaimana hasil stempel karet ini setelah kita lihat proses dari awal sampai finishingnya. Demikian proses kerja stempel karet atau runa flash ini di awal sampai akhirnya. Dan semoga video ini bisa menjadi acuan atau bisa menjadi video pembelajaran buat teman-teman dimanapun berada. Jika ingin membuat stempel karet berbahan karet atau runa flash ini, tonton saja video saya ini. Insya Allah bisa diikuti step by step dan semoga teman-teman bisa memahaminya. Jika ada kendala atau kurang jelas, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar dan insya Allah saya akan mencoba menjawabnya.
Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Semoga video ini bisa menjadi tutorial bagi teman-teman dimanapun berada. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.